A. Deformitas. Definisi deformitas adalah perubahan bentuk pada kaki atau suatu kondisi kelainan bentuk secara anatomi di mana struktur tulang berubah dari bentuk yang seharusnya. Deformitas menyebabkan perbedaan beban pada kaki sehingga menyebabkan penonjolan tulang yang abnormal. Deformitas bisa bersifat permanen, bawaan, atau didapatkan. Berikut ini beberapa masalah kesehatan deformitas pada bayi baru lahir yang meliputi 1. Deformitas pada kaki, 2. Deformitas pada tangan, 3. Deformitas pada tulang belakang. Deformitas pada kaki. A. Talipes valgus. Talipes valgus terjadi karena produksi lemak pada kaki anak, yaitu tulang kering melengkung dan tidak secara tepat masuk dalam sendi lutut. Jika bengkoknya terlihat lebih pada satu kaki, penyebabnya bisa karena hambatan pertumbuhan. Biasanya, valgus akan normal kembali saat anak usia 8 tahun. Talipes valgus ini mempunyai penyebab lain, yakni karena lembeknya ligamen sebelah dalam. Begitu lembeknya sehingga waktu anak berdiri, kakinya tidak dapat menunjang tubuh dengan baik. Kondisi ini baru tampak saat bayi mulai dapat berdiri. Untuk penanganannya bisa dilakukan dengan fisioterapi seperti berikut. 1. Latih terus anak untuk berjalan. 2. Sering memijat-mijat kaki anak secara lembut. 3. Lakukan fisioterapi secara teratur. B. Talipes cavus. Talipes cavus adalah kelainan tapak kaki yang berupa lengkungan atau arch lebih tinggi dari kaki normal dan seringkali jari kaki berbentuk cakar. Kelainan ini mirip dengan deformitas yang terlihat pada penyakit neurologi yang otot intrinsiknya lemah atau lumpuh. Ini menunjukkan bahwa pes cavus idiopatik diakibatkan oleh jenis ketidakseimbangan otot yang serupa. Jari kaki penderita talipes cavus biasanya tertarik ke atas dalam posisi cakar, kepala metatarsal ke bawah ke tapak kaki, dan lengkungan pada pertengahan kaki lebih nyata. C. Flat feet. Flat feet adalah kelainan tapak kaki yang berupa tidak adanya lengkungan atau arch di tapak kaki anak, antara jari-jari kaki dan tumit. Kondisi ini terlihat apabila permukaan tapak kaki bersentuhan dengan tanah atau lantai. Ada dua jenis flat feet, yaitu 1. Flat feet flexible, kondisi di mana tidak adanya lengkungan di tapak kaki yang disebabkan karena tekstur kaki tidak mengikuti lengkungan tulang. Bila kaki berjinjit, lengkungannya baru akan terlihat. 2. Flat feet rigid atau fixed, kondisi di mana tulang kaki yang tidak melengkung seperti yang seharusnya, akibatnya tidak mempunyai lengkungan kaki, bahkan dengan berjinjit pun, telapak kaki tidak akan melengkung seperti pada flexible flat feet. Agar tidak sering merasa sakit bila berjalan jauh, biasanya disarankan menggunakan sepatu khusus. Pengobatan flat feet. Bila tidak menimbulkan rasa sakit atau menyebabkan masalah, flat feet tidak perlu diobati. Namun apabila kondisi kaki tersebut menyakitkan, dokter bisa merekomendasikan perawatan non-bedah seperti 1. Mengonsumsi obat antiinflamasi non-steroid, beristirahat dan kompres es bisa meredakan peradangan dan rasa sakit pada kaki. 2. Penyangga lengkungan, perangkat ortotik. Alat pendukung ini mampu membantu meringankan rasa sakit yang disebabkan oleh flat foot. 3. Latihan perenggangan. 4. Terapi fisik. D. Club feet. Club feet adalah kelainan telapak kaki tampak menekuk ke arah dalam, sampai-sampai mata kaki bagian luar dan sisi atas telapak kaki yang menapak di tanah. Kelainan ini merupakan bentuk kelainan bawaan pada kaki yang paling sering ditemukan. Kelainan ini mudah dikenali sejak baru lahir, tapi sulit untuk ditangani. Kelainan ini disebabkan pertumbuhan yang tidak seimbang dari kaki bagian dalam dan luar, di mana bagian dalamnya tertinggal atau kalah cepat. Untuk penanganannya, bisa
lakukan dengan 3 teknik. Yang pertama yaitu teknik Ponseti. Teknik Ponseti dilakukan dengan pemasangan plaster gips dari ujung kaki sampai lipat paha selama 6-8 minggu dengan disertai manipulasi secara lembut di sekitar talar head dengan gips diganti setiap minggu. Yang kedua ada teknik PIT. Teknik PIT dilakukan dengan pemasangan plaster gips seluruh kaki dari ujung kaki hingga lipat paha dengan manipulasi yang dilakukan pada daerah sendi calcaneocuboid. Dengan pemasangan gips dilanjutkan hingga 2 tahun. Teknik yang ketiga yaitu teknik French. Teknik ini dikenal dengan nama fungsional method, dilakukan dengan manipulasi secara pasif setiap hari pada kaki yang mengalami club foot oleh terapis selama 30 menit per hari. Selanjutnya diikuti dengan stimulasi otot di sekitar kaki. Deformitas pada tangan. Deformitas kongenital tangan pada bayi baru lahir yang sering dijumpai pada masyarakat adalah polidaktili. Polidaktili dikenal juga sebagai hiperdaktili. Adalah kelainan kongenital fisik jari tangan di mana jumlah jari tangan lebih dari normal. Bila jumlah jarinya 6 disebut sexdaktili dan bila 7 disebut hexadaktili. Sedangkan oligodaktili adalah kelainan kongenital fisik jari tangan di mana jumlah jari tangan kurang dari normal. Pada umumnya, yang dijumpai adalah terdapatnya jari tambahan pada satu atau kedua tangan. Tempatnya penambahan jari berbeda-beda lokasinya. Penambahan di dekat ibu jari dan ada pula yang terdapat di dekat jari kelingking. A. Penyebab polidaktili. Beberapa penyebab dari polidaktili adalah kegagalan diferensiasi, kegagalan pembentukan bagian, dan duplikasi berlebihan pada saat pertumbuhan masa kehamilan. B. Penata laksanaan polidaktili. Penata laksanaan yang dilaksanakan pada pasien dengan polidaktili adalah dilakukan dengan operasi atau tindakan bedah untuk membuang kelebihan jari. Apalagi bila tambahan jari tidak berkembang dan tidak berfungsi secara normal. Deformitas pada tulang belakang. Deformitas pada tulang belakang diantaranya ada 1. Skoliosis, 2. kyphosis, 3. lordosis. A. Skoliosis. Skoliosis adalah deformitas postural vertebra atau kondisi melengkungnya tulang belakang ke samping secara tidak normal, seolah-olah membentuk huruf S atau huruf C. Skoliosis ini dapat terjadi secara kongenital atau yang disebut dengan congenital scoliosis. Terjadi pada masa anak-anak atau yang disebut dengan scoliosis juvenile. Dan terjadi pada masa dewasa atau yang disebut dengan scoliosis degeneratif. Penyebab skoliosis. Ada beberapa jenis skoliosis yang dikelompokkan berdasarkan penyebabnya adalah sebagai berikut. 1. Skoliosis idiopatik. Skoliosis idiopatik ini tidak dapat dicegah karena tidak diketahui faktor penyebabnya. Skoliosis ini tidak dipengaruhi oleh faktor usia, olahraga maupun postur tubuh. Faktor genetik diduga sebagai penyebab utama dalam skoliosis idiopatik. 2. Skoliosis degeneratif. Skoliosis ini terjadi akibat kerusakan bagian tulang belakang secara perlahan-lahan. Skoliosis tipe ini menimpa orang dewasa karena seiring bertambahnya usia, beberapa bagian tulang belakang menjadi lemah dan menyempit. Selain itu, ada beberapa penyakit atau gangguan yang berhubungan dengan tulang belakang yang bisa menyebabkan skoliosis degeneratif, seperti penyakit osteoporosis, penyakit sklerosis multiple, dan kerusakan tulang belakang yang terjadi akibat operasi. 3. Skoliosis kongenital. Skoliosis kongenital atau bawaan disebabkan oleh tulang belakang yang tidak tumbuh dengan normal saat bayi dalam kandungan. 4. Skoliosis neuromuskular. Skoliosis ini disebabkan oleh gangguan persyarafan
dan otot seperti pada penyakit lumpuh otak atau distorsi otot. Gejala-gejala skoliosis yang dapat dilihat dari penampilan fisik adalah sebagai berikut. A. Salah satu pinggul tampak lebih menonjol. B. Tubuh penderita skoliosis memperlihatkan condong ke satu sisi. C. Salah satu bahu lebih tinggi. D. Salah satu tulang belikat tampak lebih menonjol. E. Panjang kaki tidak seimbang. Penata laksanaan skoliosis. Penata laksanaan skoliosis yang dilakukan didasarkan pada tingkat keparahan, usia, lokasi, pola lengkungan, serta jenis kelamin penderita. Beberapa tindakan penata laksanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Observasi. Observasi dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan X-ray dapat dilakukan tiap 4 hingga 6 bulan untuk memantau perkembangan lengkungan. 2. Penyangga. Penyangga diperlukan untuk menghentikan lengkungan tulang belakang bertambah parah dan biasanya diberikan kepada penderita skoliosis anak-anak dalam usia pertumbuhan. 3. Obat. Perawatan dengan menggunakan obat-obatan biasanya diberikan kepada penderita skoliosis dewasa yang bertujuan meredakan rasa nyeri. 4. Operasi. Operasi dilakukan jika tindakan penata laksanaan skoliosis lainnya tidak berhasil. Selain obat-obatan dan operasi, olahraga rutin atau fisioterapi kerap disarankan dokter untuk menguatkan postur dan melenturkan tubuh. B. Kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan atau cembung ke belakang secara berlebihan, sehingga seseorang yang mengalaminya akan menjadi bungkuk. Pada kondisi normal, tulang belakang memiliki kurva atau kelengkungan ke depan namun hanya sedikit. Kifosis terjadi ketika kelengkungan ini lebih besar dari normal. Kifosis dapat menyebabkan penekanan berlebih pada tulang belakang sehingga menimbulkan rasa sakit. Kifosis disebabkan oleh 1. Pertambahan usia membuat semakin bertambahnya resiko tulang punggung melengkung ke depan. 2. Perkembangan tulang punggung yang tidak normal selama masa kehamilan. 3. Adanya cedera tulang punggung. 4. Postur tubuh yang salah yang berakibat otot pendukung tulang belakang dan ligamen merenggang. Kondisi ini dapat menyebabkan tulang belakang lebih melengkung. Gejala penyakit kifosis. Beberapa penderita kifosis kadangkala tidak merasakan keluhan, hanya punggung terlihat lebih bungkuk dan semakin membungkuk dari waktu ke waktu. Namun demikian, pada beberapa kasus ditemukan keluhan penderita kifosis sebagai berikut, yakni kelelahan, nyeri dan kaku pada punggung, serta tulang punggung menjadi lebih sensitif. Penata laksanaan penderita kifosis. 1. Dengan pemberian obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit. 2. Latihan fisik dapat menguatkan otot, memperbaiki postur tubuh, dan meningkatkan fleksibilitas tulang punggung. 3. Tindakan pembedahan umumnya diperlukan untuk memperbaiki tampilan punggung. C. Lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang belakang yang terjadi jika tulang belakang pada punggung bawah melengkung ke depan secara berlebihan. Disebabkan oleh 1. Posisi duduk yang salah dalam waktu yang lama dengan terlalu membungkuk atau memeringkan badan pada salah satu posisi ke kanan atau ke kiri. 2. Kelainan tulang belakang yang dialami oleh orang tua dapat menurun kepada anaknya. 3. Kelainan tulang belakang dapat pula disebabkan oleh karena infeksi tertentu seperti infeksi polio dan artritis. 4. Cedera pada tulang belakang juga dapat menyebabkan masalah atau gangguan kesehatan tulang belakang. Penata laksanaan penyakit lordosis. Beberapa tindakan penata laksanaan lordosis yaitu sebagai berikut. Pada beberapa kondisi tertentu, kelainan kongenital menimbulkan beberapa gangguan seperti rasa sakit berlebih, sakit otot berlebih, kejang otot dan kesemutan.
Beberapa jenis tindakan penatalaksanaan yang dilakukan adalah dengan penggunaan obat untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri dan melakukan terapi untuk memperbaiki kondisi punggung bagian bawah. B. Kelainan kromosom. Kelainan kromosom adalah sebuah kondisi gangguan genetik yang sudah terbentuk sejak perkembangan janin dalam kandungan. Kondisi ini bisa berlangsung karena diturunkan dari orang tua atau de novo, yakni muncul secara unik dari perkembangan janin itu sendiri. Ada berbagai jenis gangguan yang bisa timbul dari kromosom yang berkembang secara abnormal. Berikut contoh kelainan kromosom yang ada. Yang pertama, sindrom Down. Yang kedua, sindrom Turner. Yang ketiga, sindrom Klinefelter. Yang keempat, Fricke X syndrome. Yang pertama yaitu Down syndrome. Down syndrome disebut juga sebagai kelainan trisomi 21, merupakan kelainan genetik yang sering terjadi dibandingkan kelainan genetik yang lainnya. Sindrom Down bukanlah suatu penyakit, melainkan kelainan genetik yang berlangsung seumur hidup. Penyebab terjadinya sindrom Down yaitu A. Usia. Semakin tua usia ibu saat hamil, semakin tinggi pula resiko memiliki anak Down syndrome. B. Genetik. Sekitar 4% kasus Down syndrome berasal dari hasil genetik warisan salah satu orang tua. C. Riwayat melahirkan bayi Down syndrome. Ibu hamil yang sebelumnya pernah mengandung bayi Down syndrome memiliki peluang lebih besar mengandung kembali bayi dengan Down syndrome. D. Kurang asupan asam folat. Kekurangan asam folat pada ibu hamil dapat mengganggu pembentukan kromosom. E. Paparan kimia dan zat asing. Terlalu banyak paparan kimia dan zat asing yang diterima ibu hamil dapat meningkatkan risiko bayi terkena Down syndrome. Ciri-ciri fisik bayi baru lahir dengan sindrom Down sebagai berikut. A. Bentuk wajah datar. B. Mata terlihat sipit atau miring ke atas dan keluar. C. Mulut kecil. D. Leher, lengan, dan kaki pendek. E. Celah lebar antara jari kaki pertama dan kedua. F. Tangan luas dan jari pendek. G. Berat badan dan panjang badan pada saat lahir di bawah rata-rata. H. Tonus otot lemah dan sendi tidak kuat. Penata laksanaan, yaitu yang pertama ada terapi suportif. Pada Down syndrome terkait dengan intervensi dini, bentuk terapi suportif yang dapat dilakukan pada anak dengan Down syndrome diantaranya terapi gizi, fisioterapi, terapi bicara, terapi okupasi, dan terapi psikolog. Terapi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengoptimalkan bakat yang ada pada anak dengan Down syndrome. Berikutnya yaitu konseling genetik. Terkait Down syndrome diberikan kepada orang tua setelah diagnosa ditegakkan. Konseling ini merupakan komunikasi yang diberikan terkait dengan penyakit genetik dalam keluarga. Tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman komprehensif pada orang tua atau keluarga pasien Down syndrome. Yang terakhir yaitu pendekatan kedokteran fisik dan rehabilitas. Pada Down syndrome meliputi pengolahan kognisi, komunikasi, motorik, perkembangan emosi dan sosial, serta pola asuh. Oleh karena itu, rehabilitas umumnya mencakup fisioterapi, terapi okupasi, terapi bicara, serta terapi psikologis dan kedokteran sosial. Yang kedua yaitu sindrom Turner. Sindrom Turner adalah kondisi kelainan genetik akibat kelainan kromosom seks pada wanita karena satu kromosom X hilang sebagian atau hilang seluruhnya, atau yang disebut dengan monosomi. Setiap orang dilahirkan dengan 23 pasang kromosom, di mana sepasang di antaranya merupakan kromosom seks. Kromosom seks inilah yang menentukan jenis kelamin seseorang. Seorang ibu akan selalu menyumbangkan kromosom X kepada anaknya, sedangkan seorang ayah dapat menyumbangkan kromosom X atau Y kepada anaknya apabila anak yang dilahirkan memiliki campuran kromosom X dari ibu dan Y dari ayah sehingga kromosom seksnya XY, maka anak tersebut akan lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Apabila anak yang dilahirkan memiliki campuran kromosom X dari ibu dan X dari ayah sehingga kromosom seksnya
XX, maka anak tersebut akan lahir dengan jenis kelamin wanita. Wanita dengan sindrom Turner pada kromosom seksnya hanya memiliki satu kromosom X saja. Kromosom X pasangannya bisa jadi rusak atau bahkan hilang sama sekali. Hal ini terjadi karena satu kromosom hilang selama gametogenesis atau pembentukan gamet ataupun pada tahap awal pembentukan zigot. Berdasarkan kelainan bentuk salah satu kromosom X, maka sindrom Turner dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu A. Sindrom Turner klasik, apabila satu dari dua kromosom X hilang sepenuhnya. B. Sindrom Turner mosaik, apabila kromosom X lengkap pada sebagian besar sel, tapi pada sel lainnya ada sebagian yang hilang atau terjadi kelainan. Ciri-ciri sindrom Turner adalah sebagai berikut. A. Memiliki postur tubuh lebih pendek dari rata-rata. B. Ovarium kurang berkembang, gagal memulai masa puber atau tidak mengalami menstruasi serta infertile. C. Kesulitan beradaptasi secara sosial. D. Kesulitan dalam mempelajari sebagian hal. E. Dapat terjadi gangguan jantung, ginjal, dan sistem reproduksi. Penyebab sindrom Turner disebabkan oleh kelainan genetik akibat hilangnya sebagian atau keseluruhan kromosom X pada perempuan. Kelainan genetik ini tidak diturunkan dan belum diketahui penyebabnya. Penata laksanaan pengobatan dan pencegahan sindrom Turner, belum ada obat atau prosedur medis yang dapat menyembuhkan sindrom Turner. Tetapi, terdapat sejumlah terapi yang bisa dilakukan untuk mengatasi gejala yang dialami penderita. Salah satunya adalah terapi hormon. Salah satu jenis hormon yang dapat diberikan adalah hormon pertumbuhan dalam bentuk somatropin. Yang ketiga yaitu sindrom Klinefelter, adalah penyakit genetik yang disebabkan oleh kondisi kromosom yang menyerang laki-laki pada aspek fisik dan juga perkembangan kognitifnya. Penyebab sindrom Klinefelter atau dikenal sebagai XXY syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom X pada pria. Akibat dari sindrom ini, bayi akan tumbuh dengan otot lemah, tubuh yang tinggi, rambut tubuh tumbuh tipis, dan ukuran organ vital yang kecil. Sindrom ini juga menyebabkan disfungsi seksual dan kemandulan saat bayi dewasa. Penata laksanaan. Penanganan dilakukan oleh dokter spesialis endokrin, terapi bicara, dokter anak, konselor genetik, spesialis infertilitas, dan psikiater. Meski belum ada penanganan definitif untuk sindrom Klinefelter, tata laksana pada sindrom ini ditunjukkan untuk meminimalisir gejala. Penanganan yang bisa dilakukan meliputi yang pertama, terapi pengganti testosteron untuk menstimulasi perubahan yang normalnya terjadi pada laki-laki pada saat pubertas. Yang kedua, terapi wicara dan fisik untuk membantu meringankan gangguan wicara dan kelemahan otot dan gangguan koordinasi. Yang ketiga, konseling psikolog. Penting untuk membantu pengidap untuk mengatasi masalah-masalah psikolog yang dapat memengaruhi kualitas hidup pengidap. Yang keempat yaitu ada Fragile X syndrome atau yang disebut sebagai Martin-Pell syndrome, adalah kelainan genetik yang menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan mental serta gangguan perilaku. Penyakit ini disebabkan oleh perubahan kromosom X yang menjadi rapuh. Kondisi yang muncul karena sindrom ini bisa sangat beragam, mulai dari keterlambatan perkembangan, kecemasan berlebihan, sampai menyebabkan kondisi spektrum autis pada anak-anak. Penata laksanaan pada penyakit ini belum bisa disembuhkan, tetapi ada tindakan yang dapat dilakukan untuk meredakan gejala yang dialami dan memaksimalkan potensi anak. Pengobatan ini membutuhkan bantuan dan dukungan dari anggota keluarga, dokter, dan terapi atau psikolog. Jenis pengobatan yang dapat dilakukan antara lain yaitu sekolah berkebutuhan khusus dengan kurikulum, materi belajar, dan lingkungan kelas yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Yang kedua yaitu fisioterapi untuk mengatasi gangguan emosional dan mengajari anggota keluarga cara mendampingi pasien. Yang ketiga yaitu fisioterapi untuk meningkatkan kekuatan,
koordinasi, kemampuan gerak, dan keseimbangan tubuh pasien. Yang keempat yaitu terapi bicara untuk meningkatkan kemampuan bicara atau komunikasi, serta memahami dan mengekspresikan bahasa. Yang terakhir yaitu terapi okupasi untuk memaksimalkan kemampuan dalam beraktivitas secara mandiri baik di rumah maupun di luar rumah.